Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azuhur Rizal. Saya dari kelas 7C, jurusan IPS. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jasa streaming ataupun yang berkaitan dengan live streaming. Di sana saya bersama teman saya yaitu Sultoni akan membuat video tersebut, di mana tata caranya akan dijelaskan oleh saya bagi kalian yang ingin atau pemula di bidang live streaming. Kalian bisa melihatnya. Dan di sini saya akan memenuhi beberapa tugas dari MK aplikasi kewirausahaan. Langsung saja, untuk kalian yang ingin bergulat di bidang live streaming, apa saja yang perlu kalian ketahui ataupun yang pertama yaitu laptop ataupun komputer. Yang kedua yaitu sound card. Ini berguna untuk mentransfer audio dari mixer atau sound ke laptop. Yang ketiga yaitu tripod yang berguna untuk kamera, menyanggah kamera ataupun HP. Selanjutnya yaitu kamera, tentu saja ya yang perlu kalian siapkan kamera ataupun HP. Itu kabel HDMI. Di sini saya menggunakan yang 20 meter. Essential ini berguna untuk mixer kecil atau mengatur suara dari sound system ke sound card supaya suara yang dihasilkan bisa jernih. Untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai aplikasi yang bisa digunakan untuk para orang yang ingin menekuni jasa live streaming. Yang pertama yaitu OBS Studio. Sebenarnya ada dua, dan satunya yaitu Vmix. Cuma saya biasa menggunakan OBS Studio, dan yang di HP itu ada Droidcam. Sebenarnya ada beberapa, salah satunya Droidcam, VPcam, dan yang lainnya. Dan biasanya saya pakai Droidcam. Langsung saja untuk kita buka OBS Studio-nya. Kita lihat penampilan awalnya. Ini penampilan awal. Nah, di mana ini terdapat dua layar. Yang pertama itu preview atau persiapan atau proses persiapan, yang kedua yaitu program. Program di sini yaitu hasil dari proses persiapan tersebut yang biasanya nanti tampil di ketika streaming tersebut. Nah, untuk bagian ini merupakan scans. Ini kalau di dalam judul karya ilmiah ini merupakan sebuah tema, dan ini merupakan sebuah judul dari sebuah tema atau bagian dari tema tersebut. Nah, selanjutnya kalau ini merupakan suara yang bisa dihasilkan, suara. Selanjutnya ini merupakan beberapa bagian lagi. Yang pertama yaitu start streaming, ini untuk memulai streaming. Yang kedua itu untuk mulai merekam recording. Yang ketiga itu start virtual camera, ini biasanya buat Zoom dan Google Meet. Yang selanjutnya ini bentuk studio mode, ini merupakan bentuk dari ini. Nah, selanjutnya yaitu setting di sini banyak sekali, ada setting mengenai streamingan dan sebagainya. Saja untuk yang pertama kita buat beberapa. Yang pertama yaitu kita masukkan gambar kita masukkan. Ini hal-hal yang inti dan biasa dilakukan oleh para orang-orang yang sedang melakukan streaming. Nah, kita bisa pilih. Nah, di sini saya ada satu gambar. Nah, sudah kita oke. Selanjutnya kita rapihkan. Setelah gambar kita bisa menginput audionya. Ini merupakan inputan dari tadi sound card yaitu tipe V8. Kita masukkan. Selanjutnya ini sudah masuk. Nah, setelah ini biasanya orang-orang yang streaming itu memasukkan video.
Nah, video ini beragam, ada yang dari laptop langsung, ada yang dari mereka atau dari HP biasanya, dan ada juga yang dari kamera. Ini merupakan salah satu contoh dari kamera. Nah, kalau sudah kita oke, setelah itu kita beri ataupun kita rapihkan. Nah, setelah ini supaya kelihatan bagus dan tertutupi oleh gambar, kita turunkan ke bawah. Nah, kalau sudah ini hasilnya. Nah, kalau sudah ini udah siap, kita selanjutnya ke tahap proses streaming ataupun, nah, kita pilih setting, terus kita pilih stream. Nah, di sini kalian bisa milih mau streaming di mana, entah itu Facebook ataupun YouTube. Ini servernya nih, streaming kayaknya itu biasanya terdapat di beberapa aplikasi. Cuma kalau misalkan Instagram itu membutuhkan aplikasi lain untuk menemukan streaming kayaknya. Cuma kalau Facebook dan YouTube itu biasanya ada. Nah, secara otomatis saja kita mengarah ke YouTube. Nah, ini kita buka YouTube, proses YouTube. Nah, setelah ini kita buka proses. Nah, setelah kita buka, kita ini lihat ke kiri, ini merupakan tombol plus. Ini merupakan ada beberapa bagian di dalamnya, salah satunya yaitu live streaming. Kita buka live streaming, pastikan akun Anda sudah didaftarkan sehingga bisa langsung melakukan streaming. Dan biasanya untuk proses pendaftaran akun YouTube 24 jam atau 1 hari. Nah, ini tampilan dari live streaming. Di masih proses, ini tampilannya. Nah, ini bisa diedit mengenai judul, terus kategori, bisa entah itu pendidikan dan sebagainya. Nah, ini sudah dapat di sini mengenai kayaknya yang pertama ini. Nah, kita bisa, kalau ini merupakan server dan ini merupakan URL itu, ini merupakan server dan ini kembali ini key, stream key. Kita salin dulu stream key-nya, salin, terus kita Ctrl A, terus Ctrl V, copy. Nah, selanjutnya ini juga sama, Ctrl A, terus balik lagi. Nah, ini selanjutnya kita URL streamingnya, salin. Nah, selanjutnya kita pergi ke ini copy. Kalau sudah, kita oke. Untuk memuaskan, kita play ataupun terapkan dulu, terus oke. Nah, setelah itu langkah-langkah itu dilakukan, kita bisa pindahkan terlebih dahulu mengenai kita transition untuk mengubah tampilan streamingnya. Nah, kalau sudah dilakukan semua proses tahapan tersebut, kita bisa langsung start streaming. Nah, itu merupakan beberapa proses jika kalian ataupun orang pemula untuk ingin menekuni dunia live streaming, itu bisa menjadi sebuah contoh ataupun langkah-langkah yang bisa kalian tiru. Terima kasih. Saya Aji Rijal dan teman saya itu Sultani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.